Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Qiddiya City, powered by Play. Lagi di MSC X at IWC 2026 babak wildcard. Ya, setelah kita lewati match yang pertama dimenangkan oleh FUT dengan skor 1-0, best of one series by the way. Kita akan lanjut di match kedua. Akan ada Sunset Raven versus The Hun. Ini yang menarik nih. Correct me if I'm wrong, tapi dari Sunset Raven itu ada satu player Indonesia. Betul, Be? Satu player Indonesia itulah Ronix, tapi belum bermain nih. Karena Iya, dia menjadi dia tapi ada di cadangan, line up. tapi ada Indo cuy, ya kan? Ada. Dimana dia menjadi substitution dan akan berhadapan dengan The Huns yang tadi Lim bilang. Ada satu nama yang sebenarnya mungkin Ranger Mas entah ingat atau enggak ya, tapi dia sering sebutkan di zaman dulu dia bermain itu adalah Bankai, yang dimana dia adalah salah satu pemain dari Mongolia. Nah, tahu kan? Pasti. Karena Anda lumayan sering nge-shout out pemain ini, jadi dia merupakan salah satu pemain dari The Huns juga yang nanti akan berhadapan dengan Sunset Raven. Itu ada trap dari EXP-nya. Iya. Oke. Tapi ini juga terima kasih banyak yang sudah bergabung. Wah, luar biasa banyak. Ini kalau ada yang caper-caper ini kita tutup aja ya guys ya. Biarkan saja. Gak usah digubris. Caper adik-adik. Jadi kita langsung ramai dalam komentar. Terlalu dekat. Yang akan bertanding dari match yang kedua ini dia Sunset Raven, di mana ada 5 player yaitu Trap, Rokushi, SK, Muiminet dan Popopon. Nah, ini dia line up inti mereka, tapi seperti yang tadi udah kita bahas juga ada satu player Indonesia dengan nick Ronix yang sebenarnya belum bermain, tapi kita akan lihat apakah dimainkan sekarang, apakah possible ataukah tidak. Semuanya akan dibuktikan di match kedua kita. Yes, itu dia para roster. Nah, tadi Lim gara-gara lo ada yang bersama juga Mas, enggak. Misalnya percuma kalau dari timnya aja. Turnamen yang wadah Sama yang sudah tahu ya, karena dari Mongolian ini sempat dapetin banyak sekali spotlight, apalagi dari 2 turnamen internasional sebelumnya. Tapi ya kalau ngomongin Bankai, bahkan Bankai tadi dapetin sorotan juga dari OG yang memang di M7 kemarin juga sempat menggila nih dari Bankai. Nah, gue tadi ngeliat merupakan di wildcard yang Muiminet. Because your head coach team to be a good today. Dia terbangnya pakai aircraft bisa nggak sih sebenarnya nih? Yes, Ada game bisa. yang seru banget buat teman-teman bisa cobain juga karena ini STG terbang terbaik ya. Dan jangan lupa nih, ini banyak banget skill acak, pantulan peluru dan dari match kita yang kedua kawan-kawan. First pick untuk The Huns, second pick untuk Sunset Raven. Ngeliat dari hero bandnya masih gak beda jauh berarti ya. Masih ada Povius, ada Masal, Paki, Digi, hero support yang Karena Novari berat. Benar. jungler tank yang sekarang buat kekuatan dari game di awal untuk kalau Hirara pun muncul. Atas Berarti XP ini gimana? bener deh. Kalau ngelihat kayak gini kayaknya kemungkinan besar Zuxin-nya malah di EXP. Karena kayak lebih mudah kan untuk bisa tapi jujur ini lumayan bisa di-invade jungle-nya. Walaupun Hirara langsung di bagian depannya ini
dengan 2 level ya, dengan satu monster jungle aja udah bisa langsung mendapatkan 4 skill secara nggak langsung. Karena kan paket lengkap mungkin dari Infernal Torrent-nya dia, dimana dia sangat sulit ditargetkan. Dan pick Belericnya juga sebenarnya akan sangat bonyok di sini. Tapi mungkin akan menjadi jawaban yang konkret kalau misalkan damage-nya kan damage nanggung, bukan damage tipe burst yang bisa langsung menghilangkan Beleric. Ini masih dibilang pick yang lumayan aman di sini. Oke, langsung aja Ji. The Host Oke. atau Sunset Raven? Gue karena ini cukup unik, gue pengen lihat The The Hoods. Hoods. Oke, KB. Udah jelas ya, ada pohon terkokoh. Itu adalah hero favoritnya Lim, Kocul. Jadi saya akan menuju ke Sunset Raven. Oke, langsung saja match kedua. Silakan para caster. Terima kasih banyak untuk Lim Koco. Jadi kita bakal sebentar lagi menuju ke dalam match yang kedua. Kita bakal melihat apakah ada permainan yang menggetarkan jiwa dan raga. Ini Profesor KB. Menggetarkan jiwa ya. Kayak gitu kah? Iya dong, pasti. Jadi kita bakal langsung tanpa berlama-lama. Let's go to the lane of dawn. Waduh, itu dia ya, soundboard favorit saya. Let's go to the land of dawn, Ranger emas MP3. Ya karena ternyata yang menuju ke arah dari EXP-nya tadi yang salah kita lihat ternyata adalah Arlot Ranger emas. Oh pantas dia pede ya untuk mengambil Arlotnya di atas. Karena emang tujuannya buat ngedinai dari combo Akai dan Arlot. Yang tadinya kita kira Berarti- Novaria kan ternyata ini lempar tombak Ranger emas ya. Salah ya. Profesor berarti saya. Iya ternyata ya. Saya kira Menarik ya. Novaria. Nah, kita juga melihatnya Bankai dengan Novaria untuk gambarnya saja. Tapi aman ya, ternyata yang kita lihat adalah Arlot. Jadi sangat-sangat aman untuk di sini. Dengan Trail Festival of Blood dan juga adanya Breastmite. Jadi ya otomatis akan membuat Bankai sangat-sangat bisa survive. Muminet, Muminet, lagi-lagi kali ini first blood di tangan para pasukan dari Hoods. Muminet kali ini harus dimakan oleh Steel Meta. Dan para pasukan dari tim Hoods kali ini jungle berbeda dengan permainan dari jungle sebelumnya dengan posisi lebih untung dibandingkan dari Zaura menggunakan Hidara. Waduh, ini jujur dengan adanya gerakan langsung ya ke area dari gold lane akan membuat Muminet saat-saat under dari segi goldnya. Apalagi kan sama-sama weak lane kebetulan, baik dari Moskov dan juga dari Cloud-nya. Ini yang mungkin akan membuat sebuah perbedaan ya dari gap antar kedua gold laner yang akan kita lihat di match kedua kali ini. Belum lagi Ranger Mas kalau nanti tiba-tiba ada Speed Destruction yang bakal hadir ketika Yuki sudah mendapatkan level yang keempat. Sehingga nanti fightnya bakal jadi 5 lawan 4 mungkin. Tapi Dalam Bankai, keadaan Muminet yang gak dapetin ultimate. tapi Bankai mencoba bertahan dengan Final Slays. Bankai mendapatkan 1 buah poin kill. Flicker for defensive membuat Bankai masih selamat tambahkan trap. Terkena trapnya dia sendiri. Terperangkap dari 1 buah poin kill. Satu persatu kehilangan mereka digerogoti karena pohon terkokoh belum memiliki red attack. Ya, Wrath of the Night ya, yang didapatkan ketika dia mendapatkan ultnya level 4. Sementara Bankai, dia cuma ngebait doang walaupun dia punya Final Slash. Dia belum mau menggunakannya secara terburu-buru. Ini bakal jadi free turtle harusnya untuk Steel Merah. Steel Merah dengan adanya tadi, di bagian akhir dia menggunakan Infernal Torrent untuk bisa menghindari efek-efek yang tidak diinginkan. Dan langsung mendapatkan level yang ke-6. Ini mungkin yang tadi ingin disaksikan oleh Ranger Mas ya. Ketika Hiraranya itu leading, bahkan menang level ketika berhadapan dengan tank jungle. Dan mungkin ini salah satu yang akan kita lihat nanti sampai dengan mid game Ranger Mas. Oke. Nah, bahkan kalau ngomongin cara mid game, jangan lupakan para pasukan dari tim Sunset kali ini mereka memiliki Eve. Jadi bisa mengkontrol game tersebut. Karena kalau ngomongin cara late game sih kuatkan Sunset dibanding Huns, Profesor, jujur. Mereka punya Eve, mereka punya Cloud, dan bahkan di arah bottom lane, Popopon bakal coba di take down, 1 poin kill kembali lagi, dan red update-nya berhasil dihindari harusnya. Dan itu dia, pohon terkokoh. Tidak sekuat itu untuk bisa mempertahankan dirinya. Sedangkan di balik sana, Trap mencoba untuk mulai masuk kembali lagi. Apakah jadi super trap dan retribution loss point? Langsung have spin for defensive. Setidaknya mereka berhasil mendapatkan powerful bomb.
Telat 1 detik ya untuk penggunaan Retribution ya. Trap walaupun begitu tetap menggunakan Bloody Retribution untuk bisa memberikan poke terhadap Steel Meta. Tapi Steel Meta masih punya 2 sampai dengan 3 monster jungle yang masih bisa dia dapatkan untuk recover darah. Jadi mungkin bakal cycle-cycle doang sambil menunggu turtle di bagian bawah. Malah lebih menunggu sih bagaimana resetnya dari Trap dulu nih untuk bisa mendapatkan beberapa objektif yang tadi dilepaskan. Kayak turtle, bahkan buff yang sempat tercuri. Sementara untuk Bankai tadi selesai dengan adanya War Axe. Akan membuat power dari true damage-nya bertambah. Lalu ada Hybrid Lifesteal juga yang membuat Brave Smite-nya semakin lebih mudah ya untuk bisa bertahan hidup dari team fight besar. Trap, perangkat ini. Oke, bakal ada Finest Leash ke belakang. Flicker for defensive, masih ada Real World Manipulation. Mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Bankai. Terkunci Flicker for defensive dan Fataling. Di cover dengan ada Blazing Duet malah membuat perpasukan dari tim Hoods. Pora-poranda. Lihat, satu Fataling masuk ke perangkap dari Trap. Malah mereka kehilangan 3 pemainnya, Profesor. Ya beda target ya ternyata. Trap yang mungkin dipok duluan sama Kenny dan juga sama Bankai. Tapi ternyata ada cover yang begitu cepat. Targetnya pun dari Final Slash itu menuju ke SK. Karena emang kebetulan SK ada di lini belakang, tapi dibalikin dengan ada Blazing Duet dan bait saja ternyata. Steel Meta in, Kenny in, tapi ternyata malah mereka yang kehilangan 3 member dan kehilangan turtle juga. Turret hampir kehilangan. Dan Trap heavy spin untuk defensif. Ada SOD, tapi masih terlalu jauh sepertinya. Oke. Tidak boleh terlalu terburu-buru, Profesor. Sekalipun itu sekarang, tapi jangan lupakan dengan 5 menit di awal dia punya apa untuk dapetin kesempatan itu. Dan jangan lupa ini tank. Jadi cukup berbahaya, Profesor. Kalaupun tadi kena. Tapi langsung ada Wrath of Jade dengan Flicker, Muminet. Tidak ada battle mirror image, kalau battle mirror image-nya hilang, tapi bahkan pohon terkokohnya yang hilang. Aku nggak tahu kenapa apa yang ada di pikiran oleh Popopon. Karena Popopon Mungkin harusnya harus lebih sabar nggak sih, Prof? Gue tahu dia pohon terkokoh, iya, tapi mau ngebait aja kali ya. Tapi nggak ada backup sih yang ready dan di bagian top lane juga lumayan rugi karena Moskovnya malah jadi dapat space. itu dia Popopon. Perbedaan di menit yang ke-6 walaupun tadi mendapatkan momen ya dari Sunset Ravens, tapi ternyata untuk Trap Purple buff. Dan kalau itu terjadi lagi, saat Profesor Cloud di posisi di marker. menuju ke arah wipeout. Oh, target dari Kenny ya, dia nge-skip untuk lini depannya, dia langsung gangguin di belakang SK dan Muiminet yang jadi target. Serta adanya Spear of Destruction tadi dari Yuki. Dan Spear of Misery yang ternyata targetnya bener-bener nyata banget. Makan depan adalah jawaban dan mau di end game. Menit 9. Gak bakal bisa. Gak bakal bisa karena 1 menit terakhir fokus ke arah best turret. No way, bisa! End game. No! What? The Hunts! Benar membuktikan endgame fokus 3 damage, gak peduli dengan 1 gerobak saja. Sedangkan posisinya para pasukan dari tim Sunset bijak. Karena walaupun dia bawa flicker, yang buka inisiasinya salah satunya di sini juga di tim fight menit yang ke-9. Mereka end lewat